Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita cantik berusia 36 tahun, bernama Laura, baru saja di PHK dari kantornya di Jakarta. Ia adalah ibu tunggal yang hidup pas-pasan bersama anak sematawayangnya yang baru masuk SMP. Di tengah tekanan ekonomi dan tagihan sekolah yang makin menumpuk, Laura mati-matian mencari pekerjaan, namun terus gagal. Sampai suatu hari, ia mendapatkan lowongan sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan asing. Awalnya semua berjalan normal. Tapi perlahan, atasannya, seorang pria Tionghoa bernama Pak Mingze, menunjukkan gelagat aneh, bahkan mulai menyentuh Laura secara tidak pantas di ruang kerja tertutup. Puncaknya terjadi ketika Laura diundang makan malam di rumah Pak Mingze, dan di sana, ia ditawari uang 100 juta, dengan satu syarat, tidur bersama malam itu. Laura dihadapkan pada pilihan paling pahit dalam hidupnya, demi biaya sekolah anaknya. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Pagi itu Jakarta terasa panas dan lengang, seperti menyimpan firasat buruk yang belum terucap. Laura, wanita 36 tahun yang selalu tampil rapi dan elegan meski hidup pas-pasan, melangkah ringan menuju kantor tempat ia bekerja selama 5 tahun terakhir. Di wajahnya ada senyum lelah, namun matanya menyimpan harapan bahwa hidupnya akan terus stabil meski tak mewah. Ia selalu datang lebih awal, menyeduh kopi sendiri, lalu memulai hari dengan semangat yang tulus. Di pikirannya hanya ada satu hal: bagaimana mencukupi kebutuhan anak sematawayangnya yang baru saja masuk SMP. Ia tidak ingin anaknya merasa kekurangan, meski hidup mereka selalu di batas cukup. Namun pagi itu berbeda. Belum sempat membuka laptopnya, seorang staf HRD memanggilnya dengan suara pelan, seolah menahan sesuatu. Di ruang kecil dan dingin itu, Laura duduk berhadapan dengan dua orang yang menunduk dengan wajah tak nyaman. Kalimat itu keluar begitu cepat, namun terasa menghantam keras. "Maaf Bu Laura, perusahaan sedang efisiensi. Anda terkena PHK." Dunia Laura runtuh dalam hitungan detik. Seakan suara-suara di sekelilingnya mendadak hilang, dan hanya tersisa detak jantungnya yang berdegup kacau. Ia mencoba tersenyum, namun bibirnya gemetar. Keluar dari ruang itu, Laura berjalan seperti tanpa arah. Di meja kerjanya, ia hanya duduk dan menatap kosong layar monitor yang sudah padam. Teman-temannya menoleh, tapi tak ada yang berani mendekat. Ia mengemasi barang-barangnya pelan-pelan, satu persatu, seperti sedang mengucapkan selamat tinggal pada hidup yang selama ini ia pertahankan. Sebuah bingkai foto kecil anaknya ia pegang erat, foto yang selalu memberinya kekuatan. Kini, benda itu justru terasa seperti beban yang menusuk dada. Perjalanan pulang hari itu adalah perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Di dalam angkutan umum, Laura hanya bisa menatap keluar jendela dengan mata yang mulai basah. Di dalam pikirannya, angka-angka terus menari. Uang kontrakan, uang sekolah, kebutuhan sehari-hari, dan semua itu kini tanpa sumber pemasukan. Ia menggenggam erat tas di pangkuannya, seolah itu satu-satunya yang masih bisa ia pegang di tengah runtuhnya dunia. Sesampainya di rumah kecilnya, ia membuka pintu perlahan. Suara tawa anaknya dari ruang belajar menusuk jantungnya lebih tajam dari apapun. "Bu, tadi aku belajar soal planet-planet," kata anaknya riang, berlari kecil menyambut. Laura berusaha tersenyum, berjongkok dan memeluk anaknya erat, erat sekali, seolah tak ingin dilepas. Tapi di balik pelukan itu, matanya tak bisa menyembunyikan luka. Air matanya jatuh pelan, membasahi rambut anaknya yang belum mengerti apa-apa. Di dalam hatinya, Laura menangis lebih keras dari yang bisa ia tunjukkan. Ia tahu, sejak hari ini, hidup mereka tak akan lagi sama. Malam itu, Laura duduk sendirian di teras rumah, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Di depannya hanya ada secangkir teh hangat yang sudah dingin, dan kertas tagihan yang mulai menumpuk. Ia berpikir keras, mencari solusi, berharap ada keajaiban. Tapi yang ia temukan hanya kenyataan.
seorang ibu tanpa pekerjaan, tanpa suami, dan dengan anak yang masih sangat bergantung padanya. Dalam keheningan malam, ia berkata pada diri sendiri, "Aku harus kuat demi dia." Tapi jauh di dalam hatinya, Laura tahu kekuatan itu mulai rapuh. Hari-hari setelah pemecatan itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Laura mencoba bangkit, meminjam laptop tetangga dan mencari lowongan pekerjaan melalui internet, dari pagi sampai malam. Ia mengirim lamaran ke berbagai perusahaan, mengetuk banyak pintu yang tak satu pun terbuka. Ia bahkan pernah datang langsung ke sebuah kantor penerbitan meski hujan deras, hanya untuk menerima senyum kasihan dari resepsionis yang berkata, "Maaf Bu, kami tidak butuh karyawan baru." Setiap penolakan membuat hatinya sedikit demi sedikit terkikis. Namun ia tetap menahan tangis di depan anaknya, tetap memasak, tetap tersenyum, karena ia tahu, jika ia rapuh, rumah itu akan runtuh sepenuhnya. Anaknya mulai memperhatikan perubahan itu. Ia mulai bertanya, "Bu, kenapa ibu nggak berangkat kerja lagi?" Laura hanya menjawab pelan, "Lagi libur kerja, Nak," sambil mengalihkan pandangan. Saat malam tiba dan anaknya tertidur, barulah ia membuka amplop-amplop tagihan yang menumpuk di dalam laci meja makan. Listrik, air, kontrakan rumah, dan yang paling membuatnya sesak, daftar ulang sekolah anaknya yang mencapai angka yang tak masuk akal. Ia mencoba mengajukan permohonan keringanan ke sekolah, namun hanya mendapat jawaban formal yang tak membantu. Laura sadar, waktu terus berjalan, tapi hidupnya seperti diam di tempat. Satu sore, saat sedang mengantri bantuan sembako di kantor kelurahan, ia bertemu teman lamanya, Wati, yang dulu satu kos waktu kuliah. Wati kaget melihat kondisi Laura, lalu mengajak duduk sebentar sambil berbagi cerita. "Kamu coba lamar ke perusahaan asing tempat aku kerja aja." "Lah, lagi butuh asisten manajer, gajinya lumayan," kata Wati. Mata Laura langsung berbinar, meski dalam hatinya ada keraguan. Apakah ia masih layak? Apakah pengalaman seadanya cukup? Tapi ia tahu, tak ada waktu untuk ragu lagi. Malam itu juga, Laura mengirim lamaran lewat email, menyiapkan CV seadanya, sambil berdoa dalam hati. Tak disangka, seminggu kemudian Laura dipanggil untuk wawancara. Ia datang dengan setelan terbaik yang ia punya, sebuah blazer hitam lama yang ia setrika semalaman. Ia duduk di ruang tunggu, menggenggam tangan sendiri dengan gugup, melihat wajah-wajah pelamar lain yang terlihat jauh lebih muda dan percaya diri. Ketika namanya dipanggil, ia menarik napas dalam, lalu melangkah masuk dengan suara hati yang lirih. "Untuk anakku." Wawancaranya berjalan cukup baik, meski ia tahu bahasa Inggrisnya tak sempurna. Tapi ia menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan tenang, dan saat keluar dari ruangan itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ada sedikit harapan tumbuh di hatinya. 3 hari kemudian, telepon berdering di rumah kontrakan mereka. Laura mengangkatnya dengan tangan gemetar, dan suara dari seberang berkata, "Selamat, Bu Laura. Anda diterima sebagai asisten manajer." Laura langsung duduk lemas di lantai, tak sanggup berdiri. Air matanya tumpah begitu saja, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena lega. Ia memeluk anaknya yang bingung dan berkata, "Ibu kerja lagi, Nak, kita bisa bayar sekolah." Hari itu menjadi titik balik kecil dalam hidupnya. Tapi Laura belum tahu bahwa jalan yang ia anggap terang itu menyimpan bayangan gelap yang perlahan akan merayap masuk. Malamnya, Laura duduk termenung di depan cermin tua di kamar sempitnya. Ia menatap pantulan wajahnya sendiri, masih cantik, tapi tampak letih. "Aku harus kuat. Aku harus kerja sebaik mungkin," bisiknya pada diri sendiri. Ia tak pernah ingin menggantungkan hidup pada belas kasihan siapapun. Ia hanya ingin hidup jujur dan bermartabat. Tapi dunia kerja yang ia masuki kini bukan dunia yang dulu ia kenal. Dan dalam diam, takdir telah mulai menggerakkan lakonnya.
Hari pertama Laura bekerja sebagai asisten manajer terasa seperti secercah cahaya di ujung lorong panjang. Kantornya berada di lantai 17 sebuah gedung tinggi di kawasan Kuningan, dengan interior modern dan suasana profesional. Ia diperkenalkan kepada tim kecil yang bekerja langsung di bawah seorang pria Tionghoa parubaya bernama Pak Mingze, pemilik dan pimpinan perusahaan. Pak Mingze terlihat ramah dan tenang. Ia berbicara dengan bahasa Indonesia yang fasih, sedikit logat asing, dan sesekali bercanda ringan yang membuat semua staf tertawa. Laura merasa nyaman, setidaknya untuk beberapa minggu pertama. Pekerjaan Laura cukup berat, tapi ia jalani dengan ikhlas. Setiap hari ia datang paling pagi, membuat laporan, mengatur jadwal, hingga mengurus hal-hal pribadi atas perintah Pak Mingze. Tak jarang ia harus lembur, kadang hingga malam, namun ia tak pernah mengeluh. Gaji bulanan yang ia terima cukup untuk menutup biaya sekolah anaknya, membayar kontrakan, dan menyisakan sedikit untuk menabung. Anak Laura pun tampak lebih tenang, lebih ceria, karena ibunya kembali bekerja. Laura merasa sedikit lega, seolah hidupnya mulai menemukan ritme baru. Tapi perlahan, sesuatu mulai terasa berubah. Pak Mingze mulai sering memanggil Laura secara khusus ke ruang kerjanya. Awalnya hanya untuk mendiskusikan laporan atau membahas agenda. Namun lama-kelamaan, panggilan itu terjadi lebih sering dan selalu dalam suasana tertutup. Tirai jendela kantor diturunkan, pintu dikunci, dan dari sana, sikap Pak Mingze mulai melampaui batas. Ia memuji penampilan Laura dengan cara yang tak lagi profesional. "Kamu cantik sekali hari ini. Saya suka perempuan dewasa yang tahu menjaga tubuhnya." Laura hanya tersenyum kaku, tak tahu harus menjawab apa. Hatinya mulai tak nyaman, tapi pikirannya terus berbisik, "Tahan, ini cuma omongan." Namun omongan itu berubah menjadi sentuhan. Sekali waktu, Pak Mingze berdiri terlalu dekat saat menunjuk layar laptop. Tangannya menyentuh pinggang Laura. Lain waktu, ia berpura-pura membetulkan kerah baju Laura, lalu menyentuh lehernya dengan lembut. Setiap kali itu terjadi, Laura merasa marah dan malu, tapi ia hanya bisa menunduk. Ia takut kehilangan pekerjaan ini. Ia memikirkan anaknya, sekolahnya, biaya hidup yang bisa kapan saja kembali menghantam mereka. Ia hanya bisa berharap, semoga Pak Mingze tidak melangkah lebih jauh. Tapi harapan itu tampaknya sia-sia. Semakin hari, sikap Pak Mingze semakin berani. Ia pernah mengunci pintu kantor dari dalam dan berkata, "Kamu tahu, Laura, kamu punya sesuatu yang tidak semua perempuan punya. Saya bisa bantu kamu lebih jauh kalau kamu mau lebih dekat." Laura menelan ludah. Jantungnya berdegup cepat. Ia pura-pura tertawa, mencari alasan keluar, lalu segera kembali ke mejanya sambil menahan tangis. Ia tahu, dirinya sedang diuji, antara harga diri dan kebutuhan hidup. Dan saat malam datang, Laura kembali duduk di teras rumahnya. Hanya bisa menatap langit sambil memeluk dirinya sendiri yang mulai retak. Ia ingin bercerita, ingin marah, ingin berhenti. Tapi ia tak bisa. Tak ada tempat untuknya bersandar. Tidak ada suami. Tidak ada keluarga yang bisa menolong. Ia hanya punya dirinya sendiri. Dan seorang anak yang masih terlalu kecil untuk mengerti. Dalam diam, Laura mulai kehilangan nafasnya. Bukan karena kelelahan, tapi karena tekanan yang tak bisa ia bagi dengan siapapun. Dan entah kenapa, ia merasa badai yang sebenarnya belum benar-benar datang. Sudah 2 bulan sejak Laura mulai merasa tak nyaman di tempat kerjanya. Namun ia tetap bertahan. Ia bekerja seperti biasa, menyimpan rasa takut, malu, dan waspada dalam satu napas yang tertahan tiap kali mendengar nama Pak Mingze. Ia tak berani mengadu pada siapapun, bahkan kepada HRD sekalipun. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Jika ia dipecat, maka anaknya tak bisa sekolah. Tapi lama-lama beban itu membuat tubuhnya lelah, dan batinnya perlahan pecah dari dalam. Di rumah, ia tetap menjadi ibu yang hangat,
Namun saat pintu kamar tertutup, ia sering menangis diam-diam. Masalah baru datang lebih cepat dari yang ia duga. Sekolah anaknya mengirim surat. Ada biaya tambahan untuk ekstrakurikuler dan peralatan laboratorium. Jumlahnya besar dan harus dilunasi dalam 2 minggu. Tabungan mereka hampir habis dan gaji bulan depan masih lama. Laura sempat mencoba meminjam ke tetangga, tapi semua sedang kesulitan juga. Ia pergi ke koperasi tempat dulu ia menjadi anggota, tapi permintaan pinjamannya ditolak karena status pekerja kontraknya dianggap tidak stabil. Laura mulai merasa seperti orang yang tenggelam, dan tak ada tali yang bisa ditariknya keluar. Di tengah kebingungan itu, Pak Mingze kembali memanggil Laura ke ruangannya. Tapi kali ini berbeda. Nada suaranya lebih lembut, sikapnya lebih bersahabat. Ia mengajak Laura makan malam di rumah pribadinya. Katanya untuk membicarakan rencana bisnis dan promosi jabatan. Laura sempat ragu, tapi karena Pak Mingze memberikan alasan formal dan menyebutkan bahwa ini akan mempengaruhi posisi kerjanya, ia pun setuju. Ia datang malam itu mengenakan blus biru sederhana, dengan hati yang tak tenang. Rumah Pak Mingze besar dan mewah, kontras dengan kontrakan sempit tempat Laura dan anaknya tinggal. Makan malam berlangsung canggung. Tidak ada pembicaraan soal kerja, hanya candaan datar dan tatapan yang membuat Laura ingin segera pulang. Hingga akhirnya, Pak Mingze mengangkat segelas wine dan berkata pelan, "Saya tahu kamu butuh uang, Laura." Laura terdiam, tubuhnya langsung menegang. Pak Mingze melanjutkan, "Saya bisa bantu, 100 juta. Sekarang juga. Tapi kamu harus temani saya malam ini. Di kamar." Kalimat itu jatuh seperti petir, membakar hati Laura dalam sekejap. Ia tak langsung menjawab, hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar. Air mata langsung menetes di pipi Laura tanpa ia sadari. Ia merasa dipermalukan, dijatuhkan serendah-rendahnya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu. Tapi dalam pikirannya, wajah anaknya muncul jelas, senyum polos yang selalu berkata, "Aku bangga punya ibu." Laura ingin marah, ingin menolak, ingin berteriak. Tapi kenyataan di luar sana begitu keras. Ia menatap lantai selama beberapa menit. Jiwanya seakan berperang dengan nurani. Lalu dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia mengangguk kecil. Malam itu, ia serahkan tubuhnya, sambil perlahan mengubur harga dirinya. Ketika keluar dari rumah Pak Mingze, dini hari itu, Laura berjalan pelan menyusuri trotoar yang basah oleh hujan sisa malam. Di tangannya ada tas kecil berisi amplop berisi uang. Tapi di hatinya, hanya ada kehampaan yang tak bisa diisi. Ia merasa kotor, merasa hancur, bukan karena tubuhnya disentuh, tapi karena jiwanya patah. Saat sampai di rumah, anaknya sudah tertidur. Laura duduk di sisi tempat tidur, menyentuh pipi anaknya perlahan, dan menangis. Ia telah memilih, tapi harga dari pilihan itu bukan hanya air mata, melainkan luka yang tak akan pernah sembuh. Hari-hari setelah malam itu berjalan seperti biasa, setidaknya di mata dunia luar. Laura kembali ke kantor, duduk di meja kerjanya, mengetik laporan, menghadiri rapat, dan menyapa rekan-rekannya seperti tak terjadi apa-apa. Tak ada yang tahu apa yang telah ia lalui, tidak ada jejak luka di wajahnya. Tidak ada air mata yang tumpah di ruangan itu. Tapi di dalam dirinya, ada bagian yang hancur, dan tak bisa ia perbaiki. Ia merasa kotor setiap kali Pak Mingze lewat di depannya dan melemparkan senyum kecil. Setiap langkah di koridor kantor kini terasa seperti berjalan di atas beling. Di rumah, Laura berusaha menjadi ibu seperti biasa. Ia tetap menyiapkan sarapan, mengantar anaknya sekolah, dan mengajak mengerjakan PR bersama. Namun malam-malamnya dipenuhi gelisah. Ia sering terbangun dan duduk di depan cermin, menatap dirinya sendiri dengan tatapan asing. Kadang ia bertanya dalam hati, "Masih pantaskah aku disebut ibu yang baik?" Ia telah mengorbankan sesuatu yang tak bisa dikembalikan, demi sesuatu yang disebut kebutuhan.
Tapi semakin hari, uang itu terasa tak bernilai dibanding beban yang terus menghantui pikirannya. Laura mencoba menjauh dari Pak Mingze. Ia menjaga jarak, menolak ajakan lembur, menghindari momen berdua. Tapi semuanya berubah. Pak Mingze menjadi lebih dingin, lebih tajam dalam memberi perintah, dan seolah memegang kendali atas dirinya. Tak ada kata ancaman, tapi tatapan mata pria itu menyiratkan satu hal. Kau milikku sekarang. Laura merasa seperti hidup dalam penjara tanpa jeruji. Ia ingin pergi, ingin keluar, namun takut kehilangan pekerjaan. Uang 100 juta itu belum habis, tapi harga dirinya sudah ludes sejak malam itu. Sampai suatu malam, anaknya, yang selama ini tak tahu apa-apa, bertanya dengan polos, "Bu, kenapa ibu sering nangis di kamar mandi?" Laura tercekat, tak bisa menjawab. Ia hanya memeluk anaknya erat, lalu berkata pelan, "Ibu cuma capek, Nak." Tapi dalam pelukan itu, anaknya merasakan getaran tubuh ibunya yang seperti berteriak. Laura sadar, meskipun ia telah menutup semua luka itu dengan rapat, anaknya mulai merasakan retakan-retakan kecil yang muncul di dinding hatinya. Dan itu membuat Laura lebih takut daripada apapun. Suatu pagi, Laura mengambil keputusan yang telah lama ia tahan. Ia menulis surat pengunduran diri dengan tangan gemetar, tanpa penjelasan panjang, hanya satu kalimat. "Saya ingin menjadi manusia yang utuh kembali." Ia keluar dari kantor dengan langkah pelan, menatap gedung yang dulu ia anggap sebagai penyelamat, tapi ternyata menjadi belenggu. Di luar, angin pagi berhembus pelan. Laura tahu, jalan ke depan masih panjang dan sulit, tapi kali ini ia memilih untuk berjalan sebagai dirinya sendiri, bukan sebagai bayangan dari pilihan pahit masa lalu. Ia memilih luka yang terlihat, daripada luka yang terus membusuk dalam diam. Laura kini bekerja sebagai penjual makanan kecil dari rumah. Usahanya belum besar, tapi cukup untuk hidup sederhana. Ia menyadari, harga diri tidak bisa dibeli, dan kejujuran, meski menyakitkan, adalah satu-satunya warisan terbaik yang bisa ia tinggalkan untuk anaknya. Setiap hari ia menatap mata anaknya dengan damai, karena kini, ia tak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Luka itu belum sembuh, mungkin tidak akan pernah. Tapi Laura belajar menerima, bahwa menjadi ibu bukan tentang selalu sempurna, tapi tentang berani memilih yang benar, meski lewat jalan paling menyakitkan.